Shalom buat kita semuanya. Saat ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang begitu banyak pertanyaan datang kepada saya tentang bolehkah seorang wanita melayani Tuhan? Bolehkah seorang wanita memotong rambutnya? Kita akan membahasnya seturut dengan kehendak Tuhan atau seturut dengan firman Tuhan, bukan menurut akal dan pikiran kita. Berdasarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membuka di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca dulu 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-6. Supaya kita lebih memahami daripada bertanya-tanya atau kita langsung menghakimi, itu sangat tidak baik. 1 Korintus 11 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Di sini ada dua pilihan. Kalau dia tidak mau pakai kerudung atau jilbab, hendaklah dia potong rambutnya. Tetapi kalau dia mau pakai jilbab, jangan dipotong rambutnya. Jadi kerudung ini sama dengan jilbab, saudaraku. Ada dua pilihan. Nah, ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kita akan membuka di dalam 1 Timotius pasalnya yang kedua. Nanti kita akan bahas dua pasal ini. 1 Timotius 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Saudaraku, ada dua jenis pakaian yang dimaksud di sini, pakaian jasmani dan pakaian rohani. Rasul Paulus menekankan kepada Timotius juga, untuk Timotius menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka selain daripada berpakaian jasmani yang rapi, teristimewa pakaian rohani. Saya ulang ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Perempuan yang beribadah, perbuatan baik sudah pasti keluar dari perbendaharaan mulut, dari perbuatannya. Ya. Orang yang beribadah sudah pastilah perbuatannya itu baik. Jadi yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah perbuatan. Selain daripada kita berpakaian rapi. Nah, mengapa Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa tidak boleh wanita melayani Tuhan, tidak boleh mereka itu berpakaian laki-laki, tidak boleh memakai pakaian yang indah-indah, bahkan berdandan pun dengan molek tidak boleh, karena jemaat di Korintus itu sangat terkenal dengan kemajuan. Kota Korintus itu sangat maju, saudaraku, pada waktu itu. Sangat maju, sangat modern, dan sangat banyak wanita-wanita eksperimen yang menyusup masuk ke dalam gereja, mempengaruhi para hamba-hamba Tuhan di sana untuk melakukan perzinahan. Maka oleh Rasul Paulus, dia memberikan suatu memberikan suatu perintah untuk bisa membedakan yang mana wanita eksperimen dan mana jemaat. Maka dia memberikan peraturan yang wanita tidak boleh memakai pakaian pria. Tentu memang betul, pakaian pria tidak boleh kita pakai, tetapi harus pakaian wanita, ya. Tidak boleh mengepang-ngepang rambut, tidak boleh mencukur rambut, tetapi semuanya pakai kerudung ataupun pakai jilbab. Kenapa? Karena biasanya
wanita-wanita eksperimen, sangat sulit dia untuk diajak berpakaian rapi. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, kalau disuruh dia berpakaian rapi, pasti dia mau. Karena dia adalah wanita yang beribadah. Nah, pada waktu itu, dengan peraturan yang diadakan oleh Rasul Paulus, maka mereka bisa menangkap wanita-wanita eksperimen yang menyusup masuk ke dalam gereja, yang bikin kacau, mempengaruhi para pelayan-pelayan Tuhan untuk melakukan perzinahan. Ini peraturan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu sebabnya hanya di Korintus saja diadakan perintah ini. Namun kita kembali kepada Timotius tadi, memang perlu kita berpakaian rapi. Jangan memakai pakaian laki-laki. Ya, wanita jangan pakai kemejanya laki-laki. Jangan pakai celana panjangnya laki-laki. Tetapi pakailah pakaian kita pribadi. Kita pakai pakaian kita pribadi. Nah, tapi yang paling utama tadi dikatakan di dalam ayat 10 1 Timotius itu tadi, perbuatan baik, tetapi hendaklah berdandan dengan perbuatan baik, yaitu buah roh. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita pakai buah roh. Ada 9 buah roh. Jadi itu adalah historisnya. Mengapa Rasul Paulus melarang wanita memotong rambut? Mengapa mengharuskan pakai jilbab? Untuk bisa mengenali siapa wanita-wanita eksperimen tersebut. Pertanyaannya, bolehkah wanita melayani Tuhan? Kita akan lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 4. Saudaraku bisa baca di sana sampai selesai mulai dari ayat 1. Di sana ada seorang nabiah namanya Deborah. Dia seorang hakim. Dia seorang nabiah. Lalu oleh masyarakat Israel dia didatangi, minta petunjuk. Mereka akan berperang pada waktu itu. Deborah punya suami, saudaraku. Tetapi Allah tidak memilih suaminya untuk pergi berperang. Tetapi yang dipilih adalah Deborah, seorang ibu rumah tangga, seorang nabiah, seorang hakim. Dia dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel pergi berperang pada waktu itu. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita bisa melayani Tuhan. Wanita bisa memimpin pujian. Wanita bisa berkhotbah. Karena di hadapan Tuhan Yesus tidak ada perbedaan. Bahkan banyak juga yang ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wanita-wanita yang pergi melayani. Ada yang namanya Febe. Ada yang namanya Priscilla. Banyak sekali wanita-wanita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka pergi melayani Tuhan. Ada yang bernama Dorcas. Itu semuanya wanita. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka melayani. Saudaraku, zaman sekarang ini, mari berlomba-lomba. Tanpa ada batas. Lakikah, perempuankah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Siapa yang mau melayani Tuhan, siapa yang mau maju untuk melayani Tuhan. Sebagaimana di dalam Yesaya berkata, siapakah yang akan aku utus? Pertanyaan itu juga kepada kita semua, baik pria maupun wanita. Siapa yang akan aku utus? Mari, apakah engkau wanita, apakah engkau seorang pria, katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sekali. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bolehkah wanita melayani Tuhan? Berdasarkan firman Tuhan ini, boleh. Deborah melayani Tuhan, dia seorang wanita. Bahkan juga Dorcas, Febe, dan lain sebagainya. Banyak yang melayani Tuhan. Maka dari itu mari kita berlomba-lomba. Tidak memandang jenis kelamin. Apakah engkau wanita, apakah engkau pria, apakah engkau sudah tua, apakah engkau masih muda. Mari layani Tuhan. Selagi kita masih hidup, selagi masih ada waktu, selagi masih sehat, selagi masih ada kesempatan, layani Tuhan sebaik mungkin. Firman Allah tidak berkata, wanita yang melayani Tuhan tidak boleh masuk surga. Tuhan tidak berkata demikian. Dan wanita tidak pernah dan Tuhan tidak pernah murka kepada wanita yang melayani Tuhan. Tidak ada perbedaan. Sebab itu saudaraku, terkadang kita seringkali menganggap kita itu lebih hebat daripada Tuhan. Sehingga kita mengadakan perbedaan. Wanita nggak boleh melayani, biar pria saja. Nyatanya Indonesia pernah memiliki seorang wanita menjadi pemimpin
seorang wanita menjadi presiden. Tidak memandang siapakah engkau, yang penting layani Tuhan seumur hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.